Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang suka dengan masalah. Betul? Tidak ada seorang pun di antara kita suka dengan persoalan. Tetapi suka ataupun tidak suka, mengapa persoalan itu ada dalam hidup kita? Baik itu masalah penyakit, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah anak-anak, dan masalah apa saja. Hari ini saya ingin meyakinkan semua saudara, ternyata sumber segala sesuatu, baik kebahagiaan maupun ketidakbahagiaan, itu sumbernya di rumah. Nah, kalau saudara mendapatkan ini, tolong bagikan kepada teman-teman kita semua. Nah, perhatikan, ternyata segala sesuatu itu terjadinya di rumah. Saya mau buktikan. Orang kaya menyiapkan masa depan anak-anaknya dengan isu asuransi yang hebat, memiliki sekolah yang termahal, panggilkan guru les yang hebat. Maafkan saya, kalau papa mama ini rajin bertengkar, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Loh, saya tanya, ada tidak? Loh, saya tanya saudara, jawab. Ada tidak suami istri rajin bertengkar? Ada, salah, banyak. Maaf. Sekalipun orang tua mempersiapkan semua fasilitas untuk anak-anaknya demi masa depan mereka, supaya mereka nanti punya bekal hidup, tetapi kalau papa mama rajin bertengkar, anak-anaknya bisa pintar nggak kalau sekolah? Pertengkaran kami, pertengkaran kita suami istri, sebagian besar terjadi waktu malam. Nah, malam itu jamnya anak-anak tidur. Kalau anak-anak mau tidur tidak bisa nyenyak karena mereka takut bertengkar lagi nggak ya Pak lagi. Tidur mereka tidak nyenyak. Maka walaupun kita persiapkan fasilitas sehebat apa untuk anak-anak, kalau tidak ada suasana surga di rumah kita, maka percuma. Termasuk kesehatan. Ternyata kesehatan tidak dimulai karena fasilitas kesehatan yang kita punya. Kita beli alat-alat penjernih air yang mahal, kita siapkan vitamin, suplemen-suplemen yang hebat, masakan-masakan organik, semua bahan-bahannya. Maaf, tapi kalau hidup di rumah tidak harmonis, selalu ada tekanan. Tidak sedikit saya menemukan dalam hidup, kalau suami mau pulang malam ini, telepon dulu, entah tanya anaknya atau pembantunya, ibu sudah tidur belum? Saya dulu mikir, kok aneh sih, ini suami mau pulang tanya istri sudah tidur atau belum? Saya percaya kita semua tahu masalah. Hidup yang tidak harmonis, fasilitas kesehatan luar biasa. Hidup yang tidak harmonis, fasilitas masa depan untuk anak-anak luar biasa, semuanya nggak akan terjadi. Kenapa ada perselingkuhan dalam pernikahan? Jawabannya cuma satu, nggak ada kepuasan. Dua-dua saling nuntut. Yang satu harus dipenuhi keinginannya, yang satu nuntut yang minta dipenuhi juga. Apa jadinya kalau dalam pernikahan isinya saling menuntut, tidak saling memberi? Saya bisa cerita sampai pagi tentang masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Jadi papa mama, Johnson dan May, perhatikan persiapan yang baik. Dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan dua perbedaan, tapi dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa yang lain, rumah, a house dan a home, jia dan famzi, ada bedanya. Orang Jawa pun punya kata griyo dan panggenan. Saya meneliti berapa bahasa tentang rumah. Sayang Indonesia, miskin sekali bahasanya. Rumah itu rumah, padahal beda. Coba renungkan, mana yang bisa dibangun dengan uang, a house atau a home? A house. Orang punya duit berapa miliar pun silakan bangun rumah, a house.
Percaya atau tidak bahwa a home tidak bisa dibangun dengan uang? Betul atau tidak? A home hanya bisa terjadi kalau dua orang di rumah itu yang disebut suami istri atau papa mama hidup dalam keharmonisan. Itulah a home. Saudara bisa buktikan di seluruh dunia 100%. Perhatikan ya, 100% yang terjadi dalam kenakalan, kejahatan anak-anak. Berani berkata itu karena di rumah penyebabnya, ya atau tidak? Di rumah. Maka itu peranan papa mama itu penting. Satu kali saya banyak disebut orang, saya ini pengamat tentang keadaan sosial masyarakat, saya ini seorang pendidik macam-macam, silakan. Suatu hari saya buat research, saya libatkan 2 psikolog, salah satu sudah di Korea, ya, satu masih ada di Semarang. Saya melibatkan mereka untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dalam riset saya. Kenapa sih anak-anak itu bisa nggak betah di rumah? Ternyata buat anak-anak home itu jauh lebih penting daripada a house. Betul tidak? Buat anak-anak suasana rumah itu jauh lebih penting daripada bentuk rumah atau bangunan rumah. Suatu kali saya buat penelitian ini, saya lanjutkan nanti. Di sebuah pesta yang ramai, di sebuah acara yang meriah, kalau anak-anak yang kita ajak dengan papa mama, ya kita ajak, sudah capek, acara belum selesai, ternyata cuma ada satu kata sakti yang diucapkan oleh anak ini, maka papa mama tidak punya kuasa untuk menolak permintaan anak-anak ini. Kata apa itu? Ayo, kata apa dari anak-anak? Pulang. Pulang. Pernah meneliti? Nah, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, saya coba meneliti ada apa di balik kata pulang dari mulut anak-anak itu. Logika kita, kenapa anak-anak minta pulang di pesta yang meriah? Ayo jawab, apa logikanya? Mereka kenapa? Capek. Tapi waktu kita ajak pulang, ayo, walaupun yang belum punya anak pasti ngerti juga. Setelah anak-anak sampai rumah bersama kita orang tuanya, kalau logika capek berarti mereka tidur. Sampai rumah main lagi. Nah, di situ saya buat penelitian, ada apa? Kenapa mereka minta pulang? Padahal acara masih ramai, makanan masih banyak, wah sudah semuanya. Kalau sampai rumah main lagi. Nah, biasanya mamanya yang marah. Kenapa tadi kamu minta pulang? Nah, tolong ya, kalau ada anak-anak di sini saya ajari. Kalau mama papamu marah karena kamu minta pulang kalau gini, ya papa mama pergi sendiri saja. Karena papa mama yang masih suka pesta. Terus saya meneliti, hasilnya begini, menarik sekali. Ternyata anak-anak adalah manusia yang tidak suka kemunafikan. Ngerti gak kalimat ini? Begini, ternyata anak-anak itu paling tidak suka pakai baju pesta. Gatal sudah. Jawab iya atau tidak? Maka itu saya marah sejak saya meneliti peristiwa itu. Kalau ada papa mama maksa anak-anaknya pakai baju pesta yang mahal-mahal, gatal. Saya akan laporkan ke Komnas Anak itu nanti. Karena itu penyiksaan buat anak. Begini logikanya. Ternyata Sandi pelan-pelan, Sandi pelan-pelan. Begini logikanya. Ternyata anak-anak itu paling tidak suka kemunafikan. Catat itu. Maka itu logikanya, perhatikan. Ada nggak orang tidur bisa pakai baju pesta? Jawab, ada tidak orang tidur bisa pakai baju pesta? Ada, kalau karena 2 hal. Satu karena mabuk dan 2 mati, gitu aja. Saudara, kenapa anak-anak kalau kasih baju pesta maksimal? Saya tuh sampai meneliti 2 jam paling lama itu sudah lepas semua. Nah, di situ kita belajar
buat anak-anak bukan pesta yang meriah penting, a home. Sebab di a home mereka bisa bebas. Ngerti nggak maksudnya? Berbahagialah setiap kita. Saya ulangi, berbahagialah setiap kita kalau bisa menciptakan a home di hidup pernikahan dan keluarga kita. Maka percayalah, anak-anak kita akan sehat-sehat dan jenius. Sebab papa mama menciptakan suasana keluarga. Kalau ada di antara saya bawa kitab suci Alkitab, coba buka Kejadian 2 ayat 8. Ya, Kejadian 2 ayat 8. Papa di surga jauh sebelum ada pernikahan, dia sudah punya konsep yang luar biasa. John, Mei, perhatikan ini. Bapak belum sempat tanya nanti kalian setelah menikah ini tinggal di mana. Bukan soal daerahnya, bukan Pondok Indah atau Pondok Labu yang menentukan, bukan apartemen atau rumah, bukan, tapi keharmonisan kalian berdua. Anak-anak itu bahagia. Sudah begini kata Bapa di surga tentang rencana manusia menikah. Dan selanjutnya Yahweh Tuhan membuat sebuah taman di sebelah timur, yaitu Taman Eden, dan disitulah ditempatkannya manusia, saya ganti, keluarga yang dibentuknya. Jadi di benak Bapa di surga jauh sebelum ada pernikahan, bahwa semua pernikahan dari mulai menikah sampai akhir hidup dua orang itu maka harus tinggal dalam suasana taman. Renungkan, apa yang muncul di benak saudara kalau saya tanya setiap kali saudara mendengar kata taman, muncul apa? Pasti yang indah, sejuk, tenang, damai, ada bunga, ada pohon, teduh, nyaman, ada ayunan, dan macam-macam yang indah. Nah saudara, inilah rencana Tuhan untuk semua pernikahan, tinggal dalam suasana taman. Perhatikan apa yang terjadi dengan anak-anak. Kalau papa mama, bukan kita yang suruh buat taman itu, tapi Tuhan yang membuat taman itu. Kita hanya mengelola. Nah saya tanya pada Bapa di surga, kalau kami dipercayakan sebuah taman untuk kami tinggal bersama keluarga dan anak-anak kami, apa alat yang paling penting? Dengar ya, pernikahan semua sederhana sekali yang Papa sediakan buat kita. Alat satu-satunya untuk menjaga suasana keluarga kita, merawat taman yang Tuhan berikan. Alat itu namanya mengampuni. Wih, luar biasa. Saudara perhatikan ini baik-baik, mengampuni. Nah, setan selalu berusaha untuk mencuri satu-satunya alat yang Tuhan berikan kepada kita. Coba bayangkan, begitu suami istri tidak penuh, tidak melimpah dengan pengampunan, maka suasana hangat jadi dingin di rumah. Betul atau tidak? Ketika suami istri mulai saling merasa jengkel satu dengan yang lain, maka taman itu rusak. Dan ini usaha si jahat untuk merusak. Coba pikirkan, apa lawan katanya taman? Semak belukar, padang gurun. Maaf, bukan saya menuduh, tapi mari masing-masing kita jujur dengan diri kita sendiri, bahwa si jahat selalu ingin merusak taman Eden yang Tuhan sediakan buat kita. Kiranya pulang dari pernikahan saudara kita ini, pernikahan dari anak-anak kita ini, dari teman-teman kita ini, terpujilah Tuhan. Kalau masing-masing kita sudah menikah, saling mengampuni, maka taman Eden itu kembali nyata di rumah kita, dan anak-anak kita pasti bahagia. Saudara perhatikan,
Tidak ada siapapun juga di antara kita yang suka disalahkan. Betul? Nah, dalam hidup suami istri, mengapa kita sering saling menyalahkan? Itu wajar, namanya manusia. Nah, tapi begini teorinya. Sebelum kita menuntut pasangan kita untuk tidak boleh bersalah, perhatikan kalimat saya. Sebelum suami atau istri menuntut pasangannya untuk tidak boleh bersalah, saya minta semuanya jawab. Beranikah kita menuntut diri kita sendiri dulu untuk tidak berbuat salah? Ayo jawabannya apa? Berani tidak kita menuntut diri kita untuk tidak berbuat salah? Ayo cepat saya tanya, jawab. Kalau nggak jawab nggak kasih makan nantinya. Enggak. Tidak ada seorang pun manusia berani menuntut dirinya sendiri untuk tidak berbuat salah. Maka itu saya tanya lagi ya, pilihkan satu kata di antara dua kata ini. Kalau orang itu sadar bahwa dia sendiri tidak bisa menuntut dirinya untuk benar terus, lalu orang ini menuntut yang di sebelahnya untuk tidak boleh salah, dia kejam atau biadab? Coba pilih dua kata ini. Ayo tolong, kejam atau biadab? Kalau dirinya sendiri tahu bahwa dia nggak bisa dituntut untuk berbuat salah dan dia menuntut orang di sampingnya untuk nggak berbuat salah, ayo cepat, kejam atau biadab? Biadab. Ngeri sekali. Saya coba cari terjemahannya. Apa sih dalam bahasa Indonesia arti biadab? Ngeri saudara. Biadab itu ternyata bajingan tingkat tinggi. Maaf, jangan tersinggung. Kira-kira di ruangan ini sedikit atau banyak yang biadab? Saya tutup mata aja seperti itu. Sedikit yang nggak ngaku. Makasih Andre. Serius saudara, inilah masalah-masalah dalam pernikahan kita. Ketika kita nggak mau disalahi, kita menuntut orang sampai kita nggak boleh salah, tapi kita nggak berani menuntut diri sendiri untuk nggak salah. Itu biadab. Dengar ya, bagaimanapun hubungan kita suami istri, ya lagi sekali, bagaimanapun hubungan kita suami istri, baik maupun tidak baik, ya saya ulangi, baik maupun tidak baik, dampaknya pasti kena ke anak-anak. Setuju saya ngomong ini? Jadi apapun yang terjadi dengan kita berdua, baik maupun buruk, korban pertama adalah anak-anak saudara. Dalam kitab suci di Mazmur 90, Musa pernah menulis umur manusia ini paling 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, maka itu sudah dekat-dekat kepala 7 umurnya, siap-siap. Hidupnya jangan yang aneh-aneh. Setuju? Nah, saya mau pakai angka ini. Kalau ada 2 orang menikah sama-sama umur 25 tahun, ya, kira-kira. Umur 26, jadi tahun pertama usia pernikahan mereka, anak pertama lahir. Anak kedua lahir tahun kedua misalnya. Nah, ketika mereka umur 35, anak pertamanya umur berapa? Cepat hitung. Jangan dong menikah 25, kelahiran anak tahun umur 26, umur 10, 9. Oke, dengar ya. Nah, kalau lihat angka yang Nabi Musa katakan umurnya 70 tahun dan orang tua ini sampai umur 35 tahun, berarti papa mama ini sudah menjalani berapa persen hidupnya? 50%. Tapi si kecil baru mulai. Tolong jangan bicara ya ibu. 2, maaf. Ya, terima kasih. Dengarin untuk bekal kalian juga. Saya nggak tahu kalian sudah menikah atau belum, tapi kalau kalian dengar bekal ini akan bahagia rumah tangga kalian. Tolong ya, perhatikan. Asyir, yang di belakang berkata, ibu, maaf, berdiri aja. Kalau mau bicara nanti.
Sebentar aja, belajar untuk tenang sebentar. Ini bekal untuk kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Jadi kalau papa mama ini sudah umur 35, berarti mereka sudah menjalani setengah dari perjalanan hidupnya. Tapi si kecil baru mulai menjalani hidup. Terus kita siksa si kecil ini. Kita hidup egois, kita hidup semau kita sendiri, kita suka berantem. Jahat sekali papa mama. Kita sudah menikmati setengah perjalanan, anak-anak baru mulai hidup, tapi kita rajin bertengkar. Jangan dan Mei, kami berharap karena kita berikan anak-anak pada kalian, jangan sakiti anak-anak ini. Saudara, saya buat penelitian berapa tahun yang lalu, lebih dari 30 tahun yang lalu, saya itu marah kalau ada anak-anak bilang gini, kenapa aku dilahirkan? Saya ingin gaplok aja anak ini, kurang ajar betul kamu. Kenapa kamu gak mau berterima kasih? Kamu dilahirkan papa-papa. Tapi setelah itu terjadi di sekian banyak tempat, di sekian banyak keluarga, saya mulai mikir, mengapa anak-anak itu berkata kalimat yang sama? Kenapa aku dilahirkan? Akhirnya mau tidak mau saya buat penelitian. Mari kita mau jujur pada diri kita sendiri demi masa depan anak-anak. Setelah saya meneliti, mengapa banyak anak-anak berkata, kenapa aku dilahirkan? Yang tadinya saya marah berubah jadi belas kasihan. Ternyata begini, tidak pernah ada anak-anak yang sebelum lahir buat proposal ke orang tuanya, tolong lahirkan saya. Berarti kalimat itu, tidak ada anak-anak yang sebelum lahir minta dilahirkan. Maka itu sakit hati yang paling menyakitkan adalah ketika melahirkan anak-anak itu, menyakiti anak-anak itu, karena anak-anak tak pernah minta untuk dilahirkan. Akhirnya suatu dalam riset saya menemukan fakta yang menakutkan. Sampai pada satu pertanyaan terakhir dalam riset itu, kalau begitu anak-anak, kalian lebih baik, lebih senang melihat papa mamamu hidup tapi tidak berfungsi, atau kamu lebih senang lihat kuburan papa mamamu? Saudara, saya memberitahu jawabannya. Mari kalian kasih Johnson dan Mei. Kalau kamu pernah gagal dalam pernikahan, kali ini jangan gagal lagi dalam nama Yesus. Begitu pula kita semua. Mudah-mudahan tidak gagal lagi di ruangan ini. Mudah-mudahan. Jawaban anak-anak itu mengagetkan saya. Ternyata anak-anak berkata, lebih baik kami lihat kuburan papa mama daripada mereka ada tapi menyakiti kami. Saya kaget, saudara. Sejak itu saya berubah dalam semua konsep hidup pernikahan. Serius, anak-anak sakit hatinya, anak-anak kecewa. Maka itu papa mama yang ada di sini hari ini, stop pertengkaran kita, jangan egois. Maka itu bawa pulang hari ini satu-satunya alat yang Tuhan sediakan untuk menjaga taman Eden tetap indah. Apa tadi namanya alat itu? Mengampuni. Tolong suami istri rajin-rajin saling mengampuni. Walaupun saya pendeta, rumah tangga kami tetap ada masalah karena manusia. Saya mempelajari apa ditulis di Alkitab. Ternyata tidak pernah ada orang menikah ketemu yang cocok kecuali menikah dengan mayat. Hebat tidak? Tuhan bisa berkata seperti itu. Maka itu kepada anak-anak muda yang sudah pacaran sampai tahun 2018 ini, kamu sudah putus 19 kali, jangan jadi ke 20, nggak akan pernah ketemu yang cocok. Dengarkan ini, justru dalam pernikahan itu tidak menuntut saling memberi, tidak menuntut untuk diberi, tapi saling memberi. Ini konsep yang penting. Maka itu saran saya kepada anak-anak muda yang baru putus yang ke-19, coba merenung lagi, nggak akan ketemu yang cocok. Setelah itu coba mikir balik lagi ke nomor 16 atau 17. Siapa tahu masih bisa diperbaiki. Jangan balik ke nomor 1, sudah punya anak, mereka mungkin kamu kelamaan. Maaf ya, saya guyon. Yang penting dalam pernikahanmu nanti adalah janji nikah. Maleakhi 2:14.
Yang bawa kitab silakan catat. Dalam Maliaki 2:14, satu-satunya firman, satu-satunya ayat dalam semua Alkitab yang Tuhan berkata bahwa Dia hadir menjadi saksi antara kita para pria dengan istri masa muda kita. Itu waktu kita menikah. Nah, ada banyak ayat yang mengatakan Tuhan hadir memberkati, Tuhan hadir menolong, Tuhan hadir menyembuhkan, Tuhan hadir membukakan jalan. Banyak. Tapi hanya satu kali Tuhan hadir menjadi saksi, yaitu waktu kita menikah. Maka itu janji nikah nggak boleh dihafal, nggak boleh dibaca, harus keluar dari hati. Ya, semua yang minta saya nikahkan, maka pengantin laki saya akan minta berkata, kalau selingkuh mati. Kenapa? Karena suami itu kepala. Anak-anak selalu memaafkan mamanya kalau mamanya salah. Tapi aneh, tidak ada anak yang bisa memaafkan papanya kalau papanya salah. Ternyata itu tertulis di kitab suci 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Jadi papa itu ayat 9. Jadi di mata anak-anak mama boleh salah, tapi papa jangan. Saya kaget. Maka itu bukan mama yang bisa menyakiti hati anak, tapi papa. Ada 3 penyebab anak-anak sakit hati pada papa. 1, ketika papa nyakiti mamanya, anak-anak gak terima. Betul, kalau kita pernah alami itu waktu masih kecil, tidak ada anak-anak yang bisa menerima kekesalan kejahatan papanya terhadap mamanya anak-anak. Mereka kecewa. Nomor 2, kapan anak-anak sakit hati pada papanya? Ketika papa berlaku tidak adil, anak kecewa. Yang ketiga, kapan anak-anak sakit hati pada papanya? Ketika papanya ingkar janji. Buat anak-anak, janji papa itu janji mati. Betul tidak? Maka itu ketika papa berkata, ya maaf, papa cuma gurau. Wih, itu sakit hatinya luar biasa. Papa, ini peranan kita. Maka itu Johnson harus ada kalimat ini, selingkuh mati. Maka itu kepada gadis-gadis yang sudah punya calon sebelum final, coba pakai teori ini. Tanya calonmu, cowokmu, gini, nanti kalau kita menikah, kamu berani janji gak bahwa kamu selingkuh mati? Terus cowok bilang, langsung kata, berarti dia mau selingkuh gitu. Serius, saya ngajarkan ini. Mengapa dalam pernikahan lebih banyak suami yang dirusak oleh setan daripada istri? Betul tidak? Karena setan tahu. Kenapa istri tunduk? Karena dalam hukum Tuhan, suami itu kepala. Nah, karena suami itu kepala, istri itu tubuh, maka harus ada kerjasama, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, maka keluarga akan aman. Maka keluarga seperti itu, hidup ini luar biasa. Saya harap semua kita yang diundang hari ini pulang membawa alat itu mengambil. Berapa besar pun salah istri kita, berapa besar pun salah suami kita, ampuni. Maka itu surga buat anak-anak. Anak-anak akan bahagia kalau lihat papa mamanya harmonis. Ada banyak keluarga berkata, tapi keluarga itu tenang. Saya nginep berapa kali ke rumahnya, aduh damai, nggak ada macam-macam. Belum tentu, karena banyak keluarga yang kelihatannya diam tenang karena komunikasinya pendek-pendek. Kalau 2 orang ngomong, mungkin nggak tahu di situ. Ayo jujur keluarga kita bagaimana ya? Hadirkan surga demi masa depan anak-anak, demi kesehatan, demi semuanya. Jadi saya harap hari ini saudara mengerti bahwa sumber segala sesuatu baik maupun buruk ternyata di rumah pusat. Betul? Ayo, siapa yang merasa hari ini rumahnya sudah seperti padang gurun tandus karena tamannya dirusak, ada alat yang Tuhan sediakan, mujizat terjadi. Besok pagi kita bangun, kalau malam ini kita saling mengampuni, Taman Eden kembali ke keluarga kita semuanya. Sederhana, hanya cuma begitu saja.